tugas dari bagian pemasaran. Sepertinya diulang lagi deh dari awal Mbak Ambar ya. Mbak Ambar ya mental ya? Iya, kayak sepertinya gitu, Pak. Dan bilang dia lagi ngoceh-ngoceh sendiri. Kasih tahu deh tolong ke Mbak Ambar. Ini yang belum presentasi siapa aja yang di sini? Yang belum presentasi itu kelompok 5 sama kelompok 6 sih, Pak. Tinggal itu ya. Iya, Pak. Oke. Jadi sebelum UTS harusnya sih udah clear ya. Iya, Pak. Clear, Pak. Jadi nanti after meet kalau emang ini udah bisa sambil publish, nanti saya juga ada pemaparan tentang manajemen pemasaran terapan. Saya juga udah menyiapkan materinya, sekalian kalian buat menambah bahan referensi kalian. Baik, Pak. Mana nih Mbak Ambar ya? Apa harus Mas Erik yang hubungin biar langsung masuk? Coba saya bantu ya Pak. Belum respon, Pak. Siapa Takutnya tahu. ngoceh-ngoceh sendiri. Iya makanya itu kita takutkan. Siapa tahu sama Mas Erik langsung kan, kita nggak tahu ini. Tidak Pak. Iya, makasih. Iya Pak, dia kelempar keluar. Berarti kan pembuktiannya sudah terbukti ya. Dia mau masuk lagi. Ini timnya siapa lagi di timnya? Lagi ngomong sendiri. Tuh kan, ngomong sendiri kan. Ini satu lagi tadi timnya siapa? Pak Faisal ya, Pak. Pak Faisal ya? Nah, kalau emang jaringannya agak sulit, silakan off cam juga nggak apa-apa. Gambar belum dinyalain mic-nya. Oke. Sorry Pak. Tadi udah presentasi untung di apa namanya calling sampai Erik. Ya. Jadi, Mbak Ambar. Jadi gini aja, Mbak Ambar kalau nggak kuat jaringannya di off cam aja. Ini saya lagi nyoba jaringan saya on cam, jadi saya belum tahu nih kuat apa enggak. Oke deh, saya coba deh Pak. Dari awal ya Mbak. Oke. Share. Oke. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan ya yang Kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Remon. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis begitu. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya Wahyuli Ambar akan mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan insya Allah yang nanti akan kami buat sebagai jurnal dalam memenuhi
tugas atau mata kuliah dari manajemen pemasaran terapan. Nah, pada tema jurnal kami yang akan kami angkat adalah pengaruh influencer marketing sebagai strategi pemasaran digital era modern. Nah, latar belakangnya adalah pemasaran adalah salah satu lini penting dalam bisnis. Bagaimana sebuah produk diperkenalkan hingga didistribusikan hingga sampai pada tangan konsumen adalah salah satu tugas dari bagian pemasaran. Nah, saat ini terdapat banyak metode dan cara yang dapat digunakan untuk memasarkan sebuah produk barang atau jasa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, para pemasar pun wajib mengubah pola dan taktik pemasaran agar tetap mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu bersaing di pasar bebas dengan para kompetitornya. Nah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi pemasaran digital untuk melengkapi strategi pemasaran konvensional yang telah ada. Lalu dari pemasaran yang semakin hari semakin harus banyak inovasi-inovasi dan semakin berkembang, otomatis latar belakang lainnya adalah berbelanja secara online telah menjadi salah satu gaya hidup dan kebiasaan masyarakat modern. Seperti data dari Global E-Retail yang mencatat pertumbuhan pemasaran di dunia yang mencapai 2,3 triliun US$ pada tahun 2021 dengan jumlah pertumbuhan terbesar ada di kawasan Asia Pasifik yang pada umumnya ada di negara-negara seperti Indonesia dan India. Diikuti oleh Meksiko dan China, pertumbuhan ini dapat dilihat melalui gambar di bawah, di mana grafik penjualan retail dari tahun 2015 hingga 2021 mengalami kenaikan pada setiap tahunnya sebesar 1 sampai dengan 3%. Dilihat dari 2015 hingga 2021, trennya semakin naik ya Pak dan teman-teman semuanya, dalam rentang 1 sampai dengan 3%. Nah, lalu salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing. Secara definisi, influencer marketing adalah sebuah metode dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di antara masyarakat atau segmen target konsumen yang akan dituju dan dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek atau brand tersebut. Nah, penggunaan metode ini akan membuat sang influencer memerankan sebagai pembeli atau pengguna suatu merek yang mampu mempresentasikan tentang hal-hal positif yang dimiliki merek tersebut sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualan dari merek atau produk tersebut. Nah, berdasarkan data dan definisi yang ada serta latar belakang yang ada, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana sih peran dari influencer sebagai salah satu strategi pemasaran digital di era modern. Untuk landasan teorinya, mungkin saya juga minta masukan dari Pak Raymond dan teman-teman semuanya. Yang pertama ada pemasaran, pengertian pemasaran. Yang kedua ada pengertian dari e-marketing. Yang ketiga pengertian dari media sosial. Dan yang keempat adalah influencer marketing. Nah, untuk metode penelitian sendiri, kelompok kami menggunakan pendekatan yang digunakan dengan literatur review, sama seperti kelompoknya kemarin Mas Fajrul ya dengan Bu Ernika begitu, yaitu melalui atau menggunakan pendekatan literatur review. Nah, dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan sistem pemasaran dan pemasaran digital melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, buku-buku penunjang, surat kabar, dan majalah. Nah, literatur review seperti yang dijelaskan Cooper dalam Creswell memiliki beberapa tujuan, yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, dan menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka, yaitu artikel, buku, slide, informasi dari internet, data, gambar, dan grafik, jurnal, dan lain-lain tentang topik yang dibahas. Nah, studi literatur ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dan peran dari influencer marketing terhadap salah satu dari strategi pemasaran digital dengan menggunakan media sosial. Tapi saya mungkin juga mau minta masukan dari Pak Raymond, selain dengan metode literatur review ini, mungkin kami ada istilahnya ada mungkin pilihan kedua, yaitu menggunakan metodenya pendekatan deskriptif kualitatif, Pak. Jadi kita studi kasus di brand X gitu, lalu kita mengumpulkan istilahnya menyebarkan angket kepada para followers gitu pada brand tersebut. Mungkin nanti akan didiskusikan brandnya
entah itu baju atau kosmetik begitu Pak. Nah untuk referensi sendiri kemarin itu kan Pak Remon juga sudah ngasih input kalau misalkan untuk literature review itu minimal 5 jurnal nasional dan atau 15 begitu, dan ada jurnal internasionalnya. Dan kami sih masih mengumpulkan Pak untuk menguatkan apabila nanti metode penelitiannya dengan literature review. Begitu Pak. Mungkin ada masukan Pak dan teman-teman semuanya. Terima kasih pemaparan. Udah ya? Udah Pak. Ya, makanya saya bilang terima kasih pemaparan. Iya Pak. Gini, jadi Gambar, balik ke Iya. balik ke atas. Paling Iya. apa? Ini temannya ada yang mau menanggapi atau gimana? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Paling atas. Cover. Paling atas ini. Iya. Ayo, kan dibuka pakai gini dulu biar temennya kalau ada yang mau nanya kan enak. Oh gitu. Oke. Ayo, silakan temennya yang mau menanggapi atau mau sharing, silakan. Saya tunggu. Ayo, silakan. Ini padahal menarik loh. Banyak yang bisa di-sharingkan ke sini. Saya ini dulu deh. Pak Nofriandi. Pak Nofri, Iya Pak. ada yang mau ditanggapi? Oh, belum Pak. Belum. Erik. Ayo, silakan Pak Erik. Erik, open mic-nya. Dan malu-malu. Masih malu-malu aja nih Pak Erik nih habis lebaran. Oke. Dia pada malu-malu ya. Oke, langsung saya aja yang menanggapi. Ini si Wayuni dengan siapa timnya di sini? Mic-nya mati. Tuh ada Bu Rini juga sih Pak. Ini, Sama Pak Faisal. Oke, jadi ini nanti siap mengkoreksi ya. Ini ada sedikit koreksian dari saya. Apa dinyalain aja mic-nya, nggak usah mati nyala. Oke Pak. Oke, untuk kelompoknya ini judul intinya ke arah mana sih? Jadi pengaruh influencer marketing sebagai strategi pemasaran digital era modern. Jadi
pengaruh dari influencer marketing untuk sebuah strategi pemasaran yang baru, Pak, di digital era modern begitu. Lebih mau narik ke arah influencer marketing. Iya. Judulnya mau diganti nggak? Soalnya ini judulnya judul banget ini. Kan bukan kelas skripsi lagi. Iya. Itu jangan dihapus, jadi bikin satu lagi. Oke. Ditaruh di atasnya. Kalau nggak taruh sebelah kiri, kan kosong tuh. Yap. Ganti warna hitam dulu. Fontnya warna hitam. Ya, Pak. Kan intinya ini pengen nyari influencer. Terus juga ini kan merupakan strategi. Nah, kalau kita bicara influencer, berarti kan ini yang jadi predikat ya, istilahnya ini aja. Teksnya ya, Pak ya. Strategi pemasaran menggunakan influencer. Ya elah, ketik pulang daripada puyeng. Dia ngomongnya itu. Strategi pemasaran dengan atau melalui influencer marketing. Di era digital gitu, Pak. Iya, di era digital. Di era digital modern, di era digital. Begini, Pak. Kan di sini untuk ininya abstraknya nanti kan setiap penelitian kan mau bentuk skripsi, jurnal, buku itu kan harus ada yang namanya keyword atau kata kunci ya. Benar nggak? Ada keyword atau kata kunci. Gimana, Pak? Sorry, Pak. Dalam setiap penelitian yang luarannya nanti tesis, skripsi, buku, jurnal, kan pasti harus ada kata kunci. Iya, iya, betul. Nah, kata kunci Keyword-nya ya, Pak ya? keyword, oke. Kalau ngertinya bahasa Inggris, oke, keyword. Nah, keyword-nya ini berarti kan strategi pemasaran, terus juga influencer sama era digital. Bikin lagi aja baru tab baru. Ih, males banget nih. Keyword gitu. Tadi apa? Strategi pemasaran. Terus apa lagi? Tadi apa lagi? Di atas satu, Mbak. Kalau mau lihat keyword di atas. Influencer. Iya. Tuh, langsung kan disamber langsung sama Pak Herudin. Influencer marketing. Nah, ini coba cari influencer marketing ini lebih ke bahasa Indonesianya apa sih? Cari bahasa Indonesianya ya. Kalau nggak salah ini bahasa asing ya, influencer marketing ini.
terus era digital. Nah, coba kelompoknya ini cari influencer marketing ini apa bahasa Indonesianya, terus cari Influencer. ininya, apa namanya, teorinya. Nih, ini langsung saya spesifikin aja deh. Masih di slide ini ya. Ya, Pak. Masuk di strategi pemasaran dulu. Yang dibutuhkan. Maksudnya ini data dukungnya ya. Satu. Boleh itu. Yang pasti teori menurut ahli. Minimal 3. Minimal ya. Ini berarti dari buku ya, Pak ya? Iya. Terus jurnal. Jurnal yang membahas tentang strategi pemasaran. Sebelum saya lanjutin, saya mau tanya deh. Ini berarti kan secara global kan tidak mengerucut kepada salah satu produk kan? Iya, Pak. Rencananya kalau misalkan pakai metode penelitian yang studi literatur itu atau literatur review itu secara global. Tapi kalau tadi saya minta opsi kedua atau masukan dari Pak Rey, kalau misalkan memang deskriptif kualitatif aja, nah nanti mungkin kita studi kasus di satu produk atau satu brand, nanti baru apa namanya kita mungkin sebar angket ya Pak kepada followersnya gitu. Menurut Bapak gimana? Apakah global atau better Yang lebih mudah yang mana? yang lebih mudah global? Ya udah. Mau yang kalau gini, kalau nanti mau diambil jadi tesis, itu baru sebar angket. Jadi nanti diadu tuh Oh, oke. katanya. Iya. Jadi kalau mau ribet, saya siap ribet. Kalau mau simple, saya siap simple. Mau yang mana? Mau ribet apa simple? Simple aja sih, Pak. Kalau ada yang bilang ribet sih, banget lah. Kalau ribet, saya tesis saya, maksudnya mungkin dari teman-teman yang lain yang sekelompok ada yang nggak di pemasaran gitu, Pak. Ada yang di kesehatan, saya sendiri di keuangan, kayak gitu. Tapi kan influencer ini kan sebenarnya bisa ke semua lini. Iya ya, Pak ya. Iya, sekarang gini, kalau mau bicara keuangan Oh, ya, keuangan untuk meningkatkan itu ya? Apa sih namanya? Meningkatkan pendapatan, penjualan ya, pendapatan ya? pendapatan. Iya. Kan kalau mau bicara itu kan bisa masuk semua. Jadi Iya, betul. kan kita gara-gara menggunakan influencer ini kan kita bisa meningkatkan penjualan yang nantinya akan mendapatkan peningkatan dari si Dengan sebelum pakai influencer dengan setelah pakai influencer gitu ya, Pak ya? betul. Atau bisa jadi kalau mau neliti tentang keuangannya itu bicaranya adalah pengeluaran atas biaya influencer, Oh, postingnya. oke. Jadi apakah biaya influencer ini dibebankan kepada perusahaan atau emang ada cost tersendiri atau bagaimana? Kan kita juga nggak tahu. Di tiap perusahaan kan beda-beda ya perlakuannya. Oke, yang ini juga sama nih. Yang B sama B sama C sama itunya. Isinya sama. Ntar kelompok ini cari ya bahasa Indonesia-nya apa tuh influencer? Iya, Pak. Coba cari influencer apa sih? Teorinya udah ada apa belum?
Harusnya sih ada. Saya udah intip ada. Dari jurnal ya, Pak? Sama. Influencer. Jadi kan yang kita bahas ini kan ini untuk open mind ke arah mana yang akan kita bahas atau untuk tujuan penelitian akhir kalian itu misalkan mau ke tesis nih, tesis kalian mau ke arah mana. Jadi saya mau membuka ini loh, sebenarnya kita bisa mengaitkan ke tesis itu. Jadi biar kalian di dalam nanti menyusun tesis nggak gerabak-gerubuk aja di akhir. Makanya kenapa saya open kayak gini, biar kalian juga bisa memahami, oh iya ini ya ternyata ya, oh ini ya. Jadi kan sadarnya orang kan telat ya, ini saya kasih tahu dulu maksud dan tujuan saya membuka seperti ini tuh dari awal sampai nanti berakhir tuh ini, buat ke arah tesis kalian. Buat cara kalian, gimana sih kalian mempublish ke jurnal, bagaimana sih kalian itu. Jadi kalian itu yang nanti buat tahulah kemampuan kalian. Karena kan nanti siapa tahu di sini ada yang mau jadi dosen atau telah menjadi dosen kan biar bisa lebih memahami, oh ini toh kalau yang sudah pernah publish kan lebih mengasah lagi. Oke, terus yang ini influencer marketing kan juga ada tuh. Kalau bisa literatur reviewnya menggunakan literatur yang buku-buku ini ya, buku aslinya, bukan misalkan gini. Kalau bisa sih buku luar ya referensinya. Kalau bisa. Karena kalau referensi lokal kan banyak yang mengutip referensi luar ya. Kalau bisa cari aslinya di mana itu. Termasuk jurnal ya. Minimal yang skopnya itu skop internasional. Jurnal skop internasional. Buku 10 tahun terakhir, jurnal 5 tahun terakhir. Dari 2022. Berarti langsung aja saya bikin ini di buku itu 2012 paling tua. Kalau jurnal 2000 maksimal. Bukan minimal. Minimal ya 2022. Kalau jurnal 17. Terus pengutipan menggunakan tools pengutipan, tools pengutipan, Mendeley, Garing, Zotero. Double T. Oh, Zotero ya. Oke. Kalau kalian sudah bisa mengetahui step-step ini, insya Allah aman tuh tesis. Ini step-stepnya aja, kalian ikutin aja. Aman loh kalian. Mungkin juga ada yang publish belum menggunakan tools, itu masih gaya jadul itu. Oh, pengutipan kalau itu rata-rata pengutipan modelnya APA. Pengutipan dengan style APA.
Pengutipan menggunakan model APA. Pengutipan, tulis. Iya, Pak. Pengutipan menggunakan style APA. Dah, itu aja. Karena ini kita bicara yang ini ya, yang globalnya aja ya. Karena nanti ada yang minta IEEE, terus juga ada yang pakai yang lain, tapi ini secara umum APA. Nah, untuk si jurnal ini sendiri kan rata-rata di maksimal itu 15 halaman. Jadi buat kalian kalau untuk jurnal itu maksimal di 15 halaman. Maksimal ya, kita bicara baik nasional maupun internasional. Oke, gimana Bambar? Udah paham belum? Kalau udah paham, kita turun ke bawah. Ya, Pak, bismillah. Sudah ya, turun ke Ya. bawah. Kalau nanti bingung, kita tinggal open room Zoom aja nanti. Siap, Pak. Turun lagi, turun. Cuma naik. Nah, ini stop. Ini kalau misalkan ini kita mau bicaranya Indonesia apa internasional? Indonesia, Pak. Bisa, berarti judulnya masukin lagi Indonesia. Judul. Di judul. Taruh, Mak. Taruh di sini. Bentar. Nggak usah. Jelek. Jelek ya? Di latar belakangnya aja kamu masukin tuh sama tim. Nah, itu di latar belakang kan karena gini, secara global boleh, tapi nanti lebih dikuatkan dengan data berapa perusahaan sih atau berapa produk sih yang udah menggunakan influencer itu, datanya harus keluar. Data influencer global global dalam arti ini adalah dunia dan Indonesia sendiri. Itu berapa orang yang menggunakan influencer itu? Secara dunia dan secara Indonesia. Pertama dunia dulu kalian bikin, baru bawahnya adalah Indonesia. Nah, sip. Ngerti nggak gitu? Ntar yang lain bingung lagi timnya. Jadi di dalam penggunaan data, kalian bicara dulu penggunaan secara global, baru kalian kunci, kalian mau menelitinya itu seperti apa. Oke, Pak. Nah, ini kan influencer, oke. Data influencernya iya nggak, Pak? Kalau ini kan data brandnya yang menggunakan influencer ya. Kalau data influencernya iya nggak? Boleh. Kalau emang lebih enak lagi gini, influencer dulu baru brand influencernya. Pertama kan influencer dulu nih, siapa aja sih yang gara-gara influencer jadi naik. Bahkan kalau bisa dapat data perusahaan atau brand yang tidak menggunakan influencer sama yang menggunakan, itu perbandingan aja langsung. Tapi dengan produk yang sejenis ya. Misalkan kayak kita bicara influencer produk susu, sementara yang kalian gunakan datanya itu data kesehatan yang tidak menggunakan influencer, itu nggak bakal bisa. Terus jenis-jenis
Dimengerti nggak nih, Bambar? Ya, coba ngerti Pak. Kalau ada data perbandingan brand yang memakai influencer dengan yang Kan biar bisa kita bergerak pakai jadi dari data menjadi kata-kata. ya. Bukan kata-kata menjadi data, itu nggak bakal dapat. Sekarang gimana kita mau ngata-ngatain kalau datanya nggak ada? Gitu. Iya, boleh. Jadi untuk turun lagi ke bawah. Ini kan masih apa ini? E-commerce kayaknya sih boleh sih, tapi nggak terlalu signifikan ya dilihat, nanti bisa dihapus atau diganti. Oke Pak. Terus turun lagi. Ini kan ganti kan. Nah ini ganti. Ntar digantinya kan udah tinggal lihat ke atas tuh, benar Iya, kan? iya Pak. Oke, ini sebenarnya globalnya udah dapat, nanti tinggal masukin data yang mana yang kuat, habis itu kalian garap di dalamnya. Kalau emang ada yang tidak mengerti, tanya ke saya langsung. Siap Pak. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Kalau metodenya, bentar, pendekatan ini, oke, sip, betul. Oke, pas. Nanti tinggal di dalamin lagi aja ya, ininya, ahlinya. Oke, siap Pak. Turun lagi, udah ya, udah selesai, itu doang. Udah. Ini referensinya yang jurnal atau buku yang baru didapat Pak. Nanti ditambahin lagi berarti ya Pak ya? Iyalah, masa segitu doang. Oke Kelasan Pak. S2 kan nggak mungkin lah. Oke, ada yang mau menanggapi? Di save dulu, Pak Ambar. Kalau colokan itu Oke, udah Pak. Oke, untuk kelompok 6, oke. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kelompok 5 gimana? Udah ready? Terima kasih, Mbak Ambar. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kelompok 5 gimana? Kelompok 5 kalau belum ready, udah kita minggu depan aja, biar komplit anggotanya. Berarti UTS nanti draft jurnalnya harus sudah selesai atau sampai selesai jurnal Pak? Apanya? Uh, Draft. UTS. Draft. Draft ya. Nanti pas UAS baru itu jadi hasilnya. Sudah hasil dan harus sudah dipublish. Iya, jadi nanti ininya untuk penilaian UAS-nya itu yang sudah publish. Itunya ditunjukkan dengan LOA. Oke. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Pak Rey sama tanya Pak, itu apa format jurnalnya kita ngikutin gimana ya Pak? Formatnya itu gimana gitu Pak buat penulisannya?
Oke, jadi untuk jurnal kan saya membebaskan kalian mau di mana. Kalau misalkan kalian udah dapat tempat, silakan menggunakan template yang sudah ada di jurnal tersebut. Kalau belum ada, bukannya udah saya ini ada tempat saya ini di Pancasakti, ini bisa kalian nanti hubungin pengelolanya aja. Pak Selemi. Pak Selemi. Iya, Pak. Waktu itu udah saya share belum sih yang publishernya Pancasakti ke Mbak? Sepertinya masih belum deh, Pak. Belum ya? Ya udah nanti gini, nanti saya share kalau misalkan emang kalian mau menggunakan atau mau bingung publish-nya di mana, ini bisa publish di Pancasakti. Saya tidak merekomendasi banget istilahnya memaksa kalian untuk ke Pancasakti ya. Kalau kalian udah dapat tempat sendiri, silakan. Kalau belum dapat, saya bisa kasih ke Pancasakti. Jadi ini apa namanya? Ini kan pengelolanya beda ya, bukan saya. Jadi bukan di saya tapi ke tim pengelola jurnal tersendiri lah. Jadi nanti kalian bisa kontak pengelolanya, nanti linknya seperti apa, karena kalau di Pancasakti sendiri atau di jurnal-jurnal yang lain itu pasti sudah ada template-nya, kalian tinggal mengikuti template-nya aja. Mungkin apa Pak bisa diminta itunya Pak, template yang di Pancasakti Pak buat rujukan sementara aja sih Pak. Oke, kalau itu nanti saya kasih aja nomornya ke Mbak Selemi ya, biar Mbak Selemi yang kontak langsung ke pengelolanya. Baik, Pak. Karena saya juga belum belum tahu ini pengelolanya ini sedang gimana nih. Ini saya kirim deh nomornya ke Mbak Selemi langsung. Apa mau di grup aja saya kirim ya? Gimana? Serah Bapak, Pak. Di grup juga boleh, Pak. Ini nomor. Udah masuk belum? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu perkuliahan kita, biar kalian bisa istirahat. Bapak, sebentar ya, Pak. Saya mau ambil foto dulu ya, Pak, buat absensi kita. Iya, kalau yang apa namanya? Kalau yang absen yang kayak kemarin, jangan lupa ya Mbak Selemi dikirim ke saya. Baik, Pak. Oke nih, saya open deh. Kalau sudah, langsung kita sudahi. Ayo open cam dulu, kita sebentar doang, biar dipoto Ibu Winda, sama Mbak Ibu Selemi ya. Yosefa, Ibu Suci, Ibu Siska, Pak Reza, Pak Muhammad, Ibu Siti, Pak Muhammad Faisal, mohon kameranya dibuka ya, saya mau ambil foto sebentar. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1. Ini Ibu Winda masih belum buka kamera ya? Ya nggak apa-apa, kalau nggak buka nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Sudah Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalian nanti Mbak Selemi nanti jangan lupa ya seperti biasa kirim ke saya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Makasih. Baik. Kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan dan kalau emang bingung, silakan japri ke saya. Oke, kalau begitu kita sudahi perkuliahan kita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan untuk kelompok 5-nya. Baik, Pak. Dan selamat sore. Sore, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Ibu Ketua. Terima kasih, Ibu. Makasih. Selamat bermalam mingguan, Bapak Ibu.
Ya, izin ya. Makasih. Bu Rika, Ya, Bu, apa? gimana nih? Enaknya? Apa via WA aja? Boleh. Mau ke Zoom saya boleh sih, yang saya share kemarin. Oh gitu ya? Ya. Atau, iya, oke. Oke, yuk. Terima kasih. Iya. Makasih Pak.